Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Seperti biasa, informasi ini yang kita publikasikan ke media agar masyarakat Sapa Kendari dapat mengetahui. Adapun tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait tentang literasi pangan yang baru-baru ini kita ketahui saudara, Sekda Kota Kendari meluncurkan 4 program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari, 4 OPD. Salah satu OPD hadir di studio kita, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari akan memberikan kita tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yakni literasi pangan. Nah, di samping Kepala Dinas di Kota Kendari, ada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kendari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar tiga hari? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat pada kita semua, karena kita ketahui saudara, Wali Kota Kendari melalui Sekda Kota Kendari telah meluncurkan 4 program tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saudara, Kepala Dinas Kota Kendari akan memberikan kita informasi terkait tentang literasi pangan. Gimana yang literasi pangan ini? Literasi itu dari kata dasar dari bacaan. Bagaimana kita membaca tentang hal-hal yang menyangkut dengan angin. Bagaimana kita menyikapi tentang pangan-pangan yang ada di Kota Kendari. Maka dari itu, judul yang kemarin yang kita sudah launching itu adalah literasi pangan bagi peserta didik di SD dan SMP sekota Kendari, atau biasa disingkat dengan Lipantari. Lipantari ya, Bu ya. Ya, Lipantari itu adalah singkatan dari literasi pangan Kota Kendari. Bu, sebenarnya kalau kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang melatar belakang ini, Bu, sehingga Ibu mengambil program Lipantari ini, Bu? Yang kemarin waktu kepemimpinan baru kan ada isu adalah tentang ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan atau pemberian makanan bergizi kepada peserta didik. Kebetulan di saat kami PKN, tema umum atau tema nasional yang kita diberikan itu adalah tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan di situ ada beberapa bagian, maka saya mengambil promosi pangan. Nah, promosi pangan, maka saya langsung teringat saya berdiskusi dengan tim-tim efektif kami bahwa inilah judul yang bisa kita ambil, yaitu literasi pangan bagi peserta didik di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karena setelah saya browsing melihat bahwa literasi banyak, ada literasi teknologi, ada literasi ekonomi, ada literasi agama dan berbagai, tetapi belum ada menyangkut tentang literasi pangan. Gayung bersambut kita diberikan juga tema nasional secara itu karena kemarin kan sudah tidak dibolehkan lagi kita membuat aplikasi. Tidak dibolehkan lagi kami mengambil aplikasi, kecuali aplikasi itu sudah ada, tinggal kita menambahkan saja seperti teman-teman lain kemarin kan masih menyebut ke aplikasi. Di mana background saya sebagai kepala dinas pendidikan, nanti mungkin saya juga sebenarnya sudah siap untuk ada aplikasi saya, karena sejak tahun 2023 sudah siap, tapi karena ini bukan lebih gregetnya lebih ini, maka saya mengambil itu literasi pangannya yang lebih ini, karena di literasi pangan itu kan ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, termasuk ada sosialisasinya, kemudian kita ada workshop, meetingnya, sangatlah kita combine dengan kegiatan itu, ada gelar karya. Jadi P5 kurikulum itu dengan P5 itu. Pada situ kita ke bineka keanekaragaman. Ada kan di situ kita kemudian budaya mengangkat budaya-budaya atau kearifan budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Sulawesi Tenggara. Oke, mungkin sudah bisa mendengarkan langsung terkait tentang apa itu Lipantari. Nah, Ibu bisa dijelaskan kemarin itu kegiatan-kegiatan yang launching ya, yang dihadiri oleh Sekda Kota Kendari. Sebenarnya kegiatan apa yang kemarin itu? Menandakan apa mungkin? Kegiatan launching itu menandakan bahwa proyek perubahan kami ini sudah selesai dilaksanakan, tinggal kami pertahankan. Itu kami tinggal mempertahankan nanti bahwa ini tahapan-tahapan yang kami lalui sudah selesai dan sudah diakui oleh pemerintah daerah. Dan berarti sudah diakui terkait tentang pendidikan atau pelatihan dilaksanakan. Sudah selesai rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan sesuai dengan milestone yang sudah kami lakukan sesuai dengan jangka pendek. Karena ini kan kita baru membahas tentang jangka pendek. Oke, ya.
tadi mungkin ini pemirsa kita yang lagi nonton ini seru sekali mendengarkan ini Bu. Sebenarnya apa sih tuh Lipantari Bu ya? Lipantari sebenarnya bisa di lapangan atau di sekolah-sekolah ini gimana ya? Teknis ya, kita melihat bahwa kita kemarin kita sudah coba sejak kita mulai sosialisasi, sudah mulai sekolah-sekolah langsung secara bergerak secara otomatis. Contoh langsung SMP 2 ini sudah 2 kali seminggu dia mengadakan kegiatan sarapan pagi bersama dengan menggunakan pangan-pangan lokal pada seluruh peserta didik. Kebetulan, walaupun belum saya menyampaikan ke sekolah, belum ada instruksi, tetapi secara otomatis sudah mereka melakukan. Oke Bu, sebelum kita lanjut Bu, ternyata tuh Lipantari adalah makan bersama gitu atau Literasi pangan. literasi pangan. Artinya di mana ini ya Bu? Artinya secara teknis siswa makan bersama di sekolah, gimana ini? Itu Lipantari literasi pangan itu pemahaman peserta didik tentang pangan-pangan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari ini itu. Bagaimana mereka bisa dengan membaca atau membaca tentang literasi pangan ini mereka akan memahami setelah itu kita combine, kita masukkan dengan program di sekolah-sekolah. Jadi bukan hanya makan bersama, tapi ada pemberian informasi tentang pangan ini. Iya. Bagaimana kita memperkenalkan, sebenarnya kan ini literasi memperkenalkan pangan-pangan yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya yang ada di Kota Kendari. Kan anak-anak sekarang kalau kita melihat, anak-anak kita kan tidak mengenal lagi yang mana ini kabungko, yang mana sinong, yang mana kambose, yang mana kan mereka lebih kepada makanan-makanan siap saji, makanan-makanan yang kan anak-anak tidak ada makanan instan dulu suka Indomie tanpa mereka sadari bahwa itu adalah merusak kesehatan mereka. Dari sini kita memberikan edukasi melalui literasi pangan. Literasi pangan gitu ya. Mungkin juga ya selain di luar ya di studio juga mungkin yang penonton kita di studio belum mengenal juga ini apa itu kabuto apa semua ibu dengan melalui Lipantari ini secara langsung mungkin perlahan masyarakat atau siswa ini sudah mengetahui nih ternyata hal tersebut ya Bu. Nah gimana Bu terkait tentang sebenarnya tadi sudah dijelaskan manfaatnya sih. Output yang kita harapkan yang paling spesifik kepada siswa-siswa kita ini Bu, menyangkut hal tersebut gimana? Ya, output yang kita harapkan kepada peserta didik, mereka mencintai pangan lokal yang pertama, kemudian mereka dengan sadar sendirinya bisa mengkonsumsi makanan-makanan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Maka dari itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pihak sekolah dan pada guru untuk bisa memodifikasi makanan pangan lokal kita sehingga menjadi ada daya tarik kepada anak-anak kita kepada peserta didik kita. Oke, nah Bu tadi Ibu katakan bahwa launching pertama atau sosialisasi pertama atau mungkin boleh dikatakan praktik pertama itu langsung di SMP 2 Kendari Bu ya? Ini sejak awal kita kan berbicara mengenai milestone-nya, tahapan pelaksanaan kegiatan ini sebelum kita masukkan ke dalam program kan ini kan kita harus pertanggungjawabkan, harus kita lakukan bahwa yang pertama adalah kita melakukan kegiatan yaitu kita sosialisasi, mengadakan sosialisasi kepada semua kepala sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Kendari. Nah, setelah itu tersosialisasi kami menyampaikan bahwa inilah yang akan kita angkat, bagaimana kita akan mengangkat tentang literasi pangan ini. Mereka sekolah langsung turun action di satuan pendidikan mereka masing-masing setelah kami sosialisasi. Sudah ada beberapa sekolah kemarin seperti SMP 2 sudah mulai lebih awal, kemudian SMP 9 juga sudah mulai kemarin sudah dari seminggu yang lalu. Dan kemudian tadi SD tadi malah ramai. Tadi malah ramai berapa sekolah ini saya lupa sampaikan. Tapi salah pasti kita dibutuhkan. Sekecamatan Kadia tadi malah ada TBI. Ramai juga ya. Kan ada dari Kementerian juga tadi ada. Gitu ya. Ken. Nah, dalam studi kali terhadir Kepala SMP 2 Kendari. Nah, Kepala Sekolah SMP 2 kita ingin meminta keterangan apa betul dan dukungan dari program yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kendari. Gimana ini Pak? Setelah Kepala Sekolah setelah 01 di SMP 2 Kendari, program yang diluncurkan oleh Dinas Kota Kendari. Oh iya, Lipantari, literasi pangan Kota Kendari bagi peserta didik SD dan SMP sekota Kendari. Nah, saya ingin mengatakan pertama bahwa ini adalah program yang sangat brilian. Sangat. Dan kami benar-benar sangat mendukung. Ketika pertama kali Ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan sosialisasi di salah satu hotel di Kota Kendari, kami langsung bergerak. Jadi, Lipantari di sekolah secara teknis itu memang selama ini sudah melaksanakan sarapan bersama, tapi
belum ke pangan-pangan lokal, pangan-pangan tradisional yang ada di Kota Kendari. Karena Kota Kendari adalah miniatur dari Sulawesi Tenggara, maka kita kemudian memilih makanan-makanan lokal yang ada dari Kabupaten Mona, Buton, Wakatobi, Bombana, dan lain sebagainya. Karena Kota Kendari adalah miniatur dan masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara rata-rata sudah berada di Kota Kendari. Nah, sarapan bersama yang kemudian dikemas dengan Lipantari yang telah diprogramkan oleh Bu Kadis, itu kami awali dengan seperti tadi kata Bu Kadis, bagaimana kemudian tujuannya itu anak-anak mengenal, mencintai, yang kemudian pada akhirnya mengkonsumsi makanan lokal itu. Jadi kami awali dengan literasi, jadi Bapak Ibu guru mulai menjelaskan apa manfaat dari makanan-makanan tradisional tersebut, apa manfaat dari yang kemudian rata-rata makanan tradisional atau lokal itu disandingkan dengan lauk ikan, dan ikan yang kaya akan protein itu sangat bermanfaat untuk kecerdasan dan gizi anak-anak. Pak Kais, ini kita ingin testimoni dari penjelasan tadi itu Kadis bahwa memang siswa selama ini belum mengetahui makanan lokal ini. Apa betul itu Pak? Dari pengamatan Pak Kais, karena Pak Kais katakan ini terkait tentang makan bersama ini bukan kali pertama dilakukan oleh SMP2, tapi sudah sering itu. Dari pengamatan Pak Kais ini gimana? Para siswa membawa makanan itu, mereka memang belum tahu itu makanan lokal atau di mana ya? Jadi tapi saya koreksi dulu ya. Jadi Lipantari ini program yang baru. Kalau makan bersama oke, tapi kalau khusus untuk makanan lokal ini baru. Dan kami sudah mencoba itu. Kalau berbicara tentang anak-anak, memang selama ini bagaimana Kak? Anak-anak generasi Z saat ini itu lebih senang dengan kata Bu Kadis tadi, makanan-makanan instan, lebih senang, sehingga itu bisa jadi terabaikan. Tapi dengan program ini, dengan diawali literasi dulu, kemudian mewajibkan mereka membawa makanan-makanan lokal saat sarapan bersama, itu adalah bentuk dari bagaimana mereka harus mulai mengenal dan mengkonsumsi. Dan ternyata setelah mereka kemudian membawa, oh ternyata asik, mereka malah senang. Malah yang selama ini juga misalnya kayak Bapak Ibu guru. Jadi kami itu kan sarapan bersama bukan hanya anak-anak, masuk dengan Bapak Ibu guru juga. Jadi kita sama-sama mengkonsumsi makanan lokal, dan alhamdulillah itu luar biasa antusiasnya, sehingga kadang saya itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua siswa juga, karena dengan senang hati membekali anaknya dengan makanan-makanan tradisional seperti itu. Gitu banyak. Ya, terkait tentang seperti pemaparan Pak Kais ini sama-sama ide brilian Bu ya. Nah, kalau kita melihat ini program ini Bu, kira-kira kapan mulai dilaksanakan sekolah-sekolah, atau mungkin saat ini sudah seluruh sekolah sudah melaksanakan ini Bu? Untuk sekarang kita mulai mungkin di tahun setelah saya kembali setelah ujian, karena ini sekarang buku sudah ada siap, tinggal mau diizin. Ternyata sudah dibuat buku juga Bu. Ya, dibuat. Jadi buku itu kan disebarkan di sekolah. Ya, disebarkan ke sekolah, karena itu merupakan karena harus ada bahan bacaan sebelum kita turun. Kemudian saya akan berkoordinasi nanti dengan Pak Wali, PJ Wali Kota Kendari, itu bisa membuatkan surat edaran dikeluarkan oleh Pak Wali Kota nanti. Surat edaran ini bahwa kita memberikan kewajiban kepada anak-anak kita untuk sarapan bersama. Kemudian kan kita juga menyahuti program baru pemerintah baru kita ini. Kalau sudah dilantik Pak Presiden baru ini kan ada programnya, ada pemberian makanan bergizi kepada peserta didik. Ternyata sudah dilaksanakan. Kita lebih awal, Kota Kendari kita sudah lebih awal melaksanakannya, baru turun itu. Kalau kita berpikir bahwa ini dengan menggunakan pangan-pangan lokal ini kan tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak, sangat besar ya. Dengan hanya beberapa mungkin orang tua menyiapkan ini kan sudah untuk keluarganya. Kemudian kita juga bisa tidak ada lagi disparitas, tidak ada pembedaan antara anak yang mampu dengan anak-anak yang tidak Yang mampu bawa tambah galak ayam itu. Kalau yang tidak mampu sih kasihan bahwa ini ya kan, itu dengan adanya seperti ini kan semua rata makan bersama, berbagi bersama kan. Kemarin bagus saya lihat, saya sempat ya pengamatan itu ke di SMP dia. SMP 2 kemarin pengamatan, saya lihat ini anak kebersamaan mereka untuk makan dengan makanan sederhana ini tanpa mengurangi kegembiraan mereka untuk makan, bisa berbagi dengan mereka. Saya master ya, karena kebetulan sudah 2 kali juga beliau Pak AS itu mengundang saya, tapi saya tidak ada waktu. Kemarin saya pas di Jakarta mengatakan saya kalau bisa nanti saya datang, saya akan usahakan hadir. Dan ibu hadir gitu. Iya, dan harus kita jemput saudara yang
program ini Ibu Kadis meskipun repot tetap juga turun di lapangan ke sekolah-sekolah untuk memantau ternyata program Lipentari ini. Nah, kita akan bertanya terkait tentang program Lipentari ini, apakah juga menyinggung terkait tentang ketahanan pangan ini, dan juga kita akan konfirmasi ke pihak kepala sekolah apakah program ini kan tanggung jawab dari orang tua siswa, apa mereka keberatan juga menyiapkan bahan-bahan makanan ini. Tapi setelah jeda berikut ini. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Baik saudara, kita kembali dalam program Dialog di Kompas TV Kendari dan program Kompas Kendari. Nah, tema yang kita akan dalam diskusi pagi hari ini yakni terkait tentang literasi pangan atau Lipentari. Bagi saudara yang baru menyimak program kedua ini, ya tadi Pak Ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kota Kendari telah memberikan kita penjelasan terkait tentang apa sih itu program dari Lipentari, dan juga dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kendari telah menjelaskan kita realisasi dari program Lipentari itu. Nah, di sesi terakhir ada pertanyaan yang belum terjawab terkait tentang program Lipentari ini apakah menyangkut juga dari ketahanan pangan kita ini, Bu? Kebetulan, Jin, kita ini di tim efektif itu hadir bersama, ada tim ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan, ada dinas pertanian, ada dinas kesehatan. Itulah yang kita bersama-sama untuk bisa mengawal kegiatan Lipentari ini. Kalau dari dinas kesehatan mengawal tadi di sisi gizinya. Kemudian ketahanan pangan dari pengadaan stok apa-apa pangan-pangan apa saja. Jadi kita wajib untuk, kemudian dinas pertanian, karena kebetulan kan kemarin juga ada program dari pemerintah Kota Kendari itu penanaman cabai secara satuan pendidikan atau pemanfaatan lahan di satuan pendidikan kan terlaksana kemarin. Dengan sampai launching juga di SMP SMP 2 dari kemarin. Dari inilah kita bersama-sama bagaimana kita menyatukan langkah kita untuk mengurangi adanya, kan juga termasuknya bisa pengurangan stunting dengan hal yang baru seperti ini. Jadi ketahanan pangan ini kan mereka yang harus siapkan suplai pangan-pangan yang ada di Kota Kendari, dengan gimana bahwa maka dari itu mereka juga harus yang menyiapkan suplai pangan-pangan lokal yang ada di Kota Kendari. Jangan saja kita mengambil pangan-pangan yang ada di daerah lain, kan biasanya begitu mengimpor pangan ini, tapi bagaimana kepedulian juga dari ketahanan pangan untuk bersama-sama mengawal tentang pangan-pangan lokal yang ada di daerah kita, khususnya yang ada di Kota Kendari, yang punya keragaman yang amat banyak. Oke, Bu, kalau menyangkut terkait tentang literasi gitu, Bu, dalam hal ini pendidikan ini gimana ini, Bu, menyangkut terkait tentang mata pelajaran ini, apakah ini menyatu dalamnya atau gimana nih, Bu? Iya, alhamdulillah, terima kasih pertanyaan yang sangat-sangat menarik ini. Kebetulan kemarin kami baru workshop. Jadi kita workshop kemarin, diadakan workshop itu bagaimana mengintegrasikan literasi pangan ini ke dalam kurikulum. Bagaimana memasukkan, karena kenapa kalau kita melihat bahwa setelah kita baca dan lihat bahwa semua mata pelajaran ini bisa masuk tentang Lipentari, bisa disisipkan mata pelajaran untuk Lipentari. Terutama tadi yang sudah disampaikan oleh KS SMP Negeri 2 Kendari itu ada misalnya di IPA, kan nyatanya ada di situ. Masuk juga di olahraga masuk, di prakarya masuk, kemudian di bahasa Indonesia bisa menjadi teks, bahasa Inggris bisa menjadi teks, dijadikan teks sebagai mengusung tentang pangan-pangan lokal yang ada di Sumatera. Tinggal anak-anak bagaimana lihatnya, kan katakanlah istilahnya anak-anak tanpa kenal maka tak sayang. Dia lihat dengan berulang-ulang kali dia melihat ini pangan lokal ini, kan pasti ada keringatnya, apalagi kalau sudah dikemas secara menarik kan pasti dan Oke, nah saya ingin minta tanggapan dari Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 terkait tentang gimana aplikasi ke mata pelajaran ini di lapangan, Pak. Ya, jadi kemarin setelah workshop
Kemudian kebetulan wakase kurikulum saya yang diikut, dia sudah melaporkan ke saya, oh seperti ini, oke kita tindak lanjuti. Jadi nanti kita akan melihat, apalagi buku juga sudah ada, sudah tinggal diterbitkan, sebenarnya sudah disiapkan juga buku. Jadi kita nanti akan mencoba mengintegrasikan lipan tari ini ke dalam mata pelajaran. Sebenarnya semua mata pelajaran bisa, cuma ada skop-skop yang sangat besar yang bisa masuk, contoh misalnya ke mata pelajaran prakarya. Nah, di mata pelajaran prakarya khusus untuk dimensi pengolahan misalnya, kita bisa masukkan dari capaian pembelajaran yang sifatnya masih kelondongan, kita akan membuat tujuan-tujuan pembelajaran yang berhubungan langsung dengan lipan tari. Jadi olahraga dan kesehatan seperti itu juga, kemudian seperti kata Bu Kadis tadi di bahasa Indonesia, di BKN, semua mata pelajaran bisa untuk dimasukkan lipan tari ini. Tinggal kemudian kan kalau capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, sekarang Kota Kendari sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua. Nah, jadi capaian pembelajaran itu memang tidak bisa diubah. Jadi kita akan mengintegrasikan, memasukkannya di dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi sangat asik sebenarnya. Nah, kata Bu Kadis tadi, tak kenal maka tak sayang. Dengan selalu memberikan di semua mata pelajaran dalam pengintegrasian lipan tari ini, maka anak secara cenderung, oh iya ya kita mau kenal, oh iya kita coba konsumsi, sehingga pada akhirnya ya ke situ tadi, bahwa program lipan tari ini yang merupakan tadi tindak lanjut dari ketahanan pangan yang dulu juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kita lanjut dengan lipan tari. Ini adalah program yang berlanjut untuk ketahanan pangan. Oke. Ya, kembali lagi kepada Ibu Kadis, Bu. Ini kan pasti ada dukungan dari pemerintah ya, Bu. Gimana Bu dari dukungan pemerintah kita dari program lipan tari kita ini? Dukungan pemerintah dari awal kita mengangkat judul ini sudah didukung oleh kebetulan pada daerah Kota Kendari sebagai mentor. Dia sebagai mentor kami, kemudian Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan bahwa dukungan siap dilanjutkan dan siap dilanjutkan terus seterusnya. Kemudian dia sudah mengakui bahwa ini beliau sudah ada tanda tangan bahwa inilah yang akan kami. Oke, Bu, selain itu Bu, gimana Bu dari pengamatan Ibu terkait tentang dukungan di sekolah-sekolah yang di kacamata Dinas Pendidikan ini melihat ini, gimana dukung dari pihak sekolah selain dari SMP 2 Kendari yang memberikan bahwa ini memberikan jempol ini program tersebut Bu? Alhamdulillah kalau saya melihat di lapangan sudah beberapa kali saya mendapat undangan karena saya hadir beberapa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Seperti kemarin juga dikemas dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan mengusung tema keragaman budaya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara, masuk pangan-pangan ini. SMP 1 sudah melaksanakan juga, sudah beberapa kali, 7 kali ya kalau sebelum ada kegiatan ini sebenarnya kita sudah sedang di Kota Kendari sudah sering mengadakan, hanya belum ada namanya, belum ada brandingnya, tapi sudah kami selalu melaksanakan. Dan setelah ini ada lipat tari ini sudah banyak kepala sekolah termasuk kepala di SMP 9 juga sudah mengusut lebih cepat tanggap SMP 2 Kendari, kemudian para kepala SD juga sudah mulai melaksanakannya. Dan alhamdulillah tadi mereka mengadakan pameran literasi pangan. Berarti itu bentuk dukungan betul. Bapak kecamatan berarti mereka semuanya mendukung dan peduli dengan untuk mengangkat pangan-pangan lokal yang ada di Kota Kendari. Berarti kita katakan ini sudah sering, ya tahun-tahun sebelumnya sering ada makan bersama. Tapi baru kali ini dukungan yang cukup besar. Berarti ini membuktikan bahwa ini sangat-sangat berhasil sekali Bu ya, bermanfaat sekali para peserta didik kita Bu. Nah, kita kembali kepada kepala sekolah ini Pak. Pak, gimana Pak dukungan dari para orang tua siswa dalam program lipan tari ini Bu? Oh, kalau untuk dukungan orang tua itu luar biasa juga. Itu terbukti ketika disampaikan yang lalu pertama kali kita langsung program ke pangan untuk yang tradisional atau yang lokal, itu otomatis anak-anak itu kemudian malah itu ketika mereka makan bersama itu bawa dengan sinonggi. Di sinonggi, di tempat ikan masaknya, ini kan berarti dukungan orang tua luar biasa. Jadi orang tua sudah tahu bahwa ini benar pangan lokal gitu. Ya, artinya mereka sudah tahu pangan lokal bukan lagi di bawah ayam atau pizza. Saya mau katakan bahwa kita punya paguyuban istilahnya, tapi kalau kami di SMP 2 namanya teporong buahnya. Jadi kita ada dengan wali kelas itu dengan orang-orang tua siswa. Nah itu komunikasinya di situ. Jadi oh ya besok Bu kita pangan begini ya, kita silakan mulai dari ubi rebus, kemudian kambose dan lain sebagainya, kambewe silakan. Jadi anak-anak juga mulai senang juga karena orang tua juga dukung. Nah, dengan didukung seperti itu kan artinya berarti anak-anak juga bisa kemudian membawanya ke sekolah, memakannya bersama-sama.
Pak, kalau ternyata proaktif pada guru-guru gitu nih Pak dalam instruksi Bapak selaku 01 di SMP 2 Kendari. Kalau guru-guru di SMP Negeri 2 Kendari itu kekompakannya luar biasa. Ketika kita sudah menyampaikan, kita ada program begini loh, ini programnya Ibu Kadis. Oke, seperti ini. Kita kemas seperti apa ya, kita diskusi. Oh, kita kemasnya seperti di sarapan bersama, Pak. Oh iya, mantap. Kita ke situ. Jadi kalau di SMP 2 itu kekompakannya luar biasa. Apa yang kemudian saya sampaikan terlebih dahulu, kita kan komunikasi juga dulu, tidak kemudian serta-merta, apalagi program ini luar biasa dari Ibu Kadis. Oke, kita dukung semuanya. Dan guru-guru dengan serentak semuanya berbuat. Berarti Pak, setiap akan melakukan makan bersama itu kan dulu harus memberikan informasi. Benar sekali. Ini makanan, ini dari mana gitu. Iya. Gimana itu Pak? Iya. Jadi bergantian itu guru. Jadi yang baru-baru ini itu 3 guru. Jadi ada yang menjelaskan tentang apa sih manfaat dari jenis-jenis makanan yang masuk dalam makanan lokal itu, mulai dari kambosi yang kaya akan karbohidrat, yang kemudian disandingkan dengan ikan yang kaya akan protein. Kemudian setelah itu yang kedua, Ibu guru yang satu menjelaskan tentang apa sih jajanan sehat itu, karena di sekolah kan ada jajanan sehat seperti apa, dan itu dijelaskan. Kemudian yang terakhir itu bu gurunya menjelaskan tentang minuman-minuman sehat yang ada. Jadi memang anak-anak itu harus selalu dikenalkan, harus selalu diberitahu, disampaikan apa sih manfaatnya, apa faedahnya untuk mereka. Apalagi ini kan mencegah stunting ya Bu Kadis ya, ini yang paling penting. Saya tanya-tanya juga ke dokter, Bu Kadis, apa sih bedanya itu stunting dengan gizi buruk? Oh ternyata Bu dokter itu bilangnya begini, kalau stunting itu tidak bisa disembuhkan. Jadi anak-anak dari usia SMP mereka sudah harus diberi saja makanan yang bergizi supaya ketika nanti mereka dewasa kemudian memiliki anak itu tidak stunting. Nah kalau gizi buruk mungkin ketika dia lahir dia kurus, kecil, tapi kemudian dia bisa diberikan gizi dan bisa sembuh. Ya, Ya sekali dengan stunting itu. Mungkin kalau Penanganan khusus. Sehingga ketika kita mulai dari usia SMP, SD, itu gizi mereka akan bagus anak-anak. Itu tujuannya untuk memajukan wilayah. Gitu. Bu Kadis, terkait tentang Ibu Kadis tadi katanya akan membuat surat edaran. Sebenarnya apa sih manfaat itu surat edaran? Ini sudah berlangsung Ibu Kadis. Ya. Surat edaran itu sebenarnya fungsinya hanya untuk menguatkan. Untuk menguatkan bahwa ini harus kita lakukan. Semua satuan pendidikan harus wajib melaksanakan setelah adanya surat edaran. Karena mereka juga tidak bisa mengambil keputusan bahwa ini kita tahu bahwa itu masih ilegal istilahnya atau belum ada legal. Itu. Jadi dengan adanya surat edaran itu bahwa kegiatan ini adalah bersifat legal. Ya, buat saudara, karena waktu kita yang terbatas, Bu, di sesi terakhir ini mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat kita melalui Kompas TV Kendari terkait tentang program Inventari. Iya, baik Bapak Ibu pemirsa yang ada di luar sana, dengan adanya kegiatan Inventari ini, mari kita semua mengangkat pagan-pagan lokal kita yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya yang ada di Kota Kendari. Mari kita bersama-sama memperkenalkan pangan-pangan lokal ini kepada anak-anak kita semua, sehingga mereka bisa mengetahui, bisa memahami dan apa manfaat dari pangan-pangan lokal ini. Dan pangan lokal ini tidak dikalah, tidak terkalahkan juga dengan pangan-pangan modern yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Kendari ini. Jadi dengan kita memberikan modifikasi kepada pangan lokal-lokal kita, maka akan bervarian, banyak varian yang harus kita dapatkan. Maka dari itu tanggung jawab kita semua untuk bisa mengembangkan pangan lokal kita ini bukan hanya berada di satuan pendidikan, tetapi berada kepada orang tua peserta didik, termasuk kepada pemerintah Kota Kendari. Dalam hal ini kami yang mewakili pemerintah Kota Kendari, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Demikian. Terima kasih Bu Kadis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kendari. Semoga kita sukses bersama ya. Ya, baik saudara, demikian interaksi kami atau dialog kami dengan kedua narasumber kita. Saya Silvian Sekia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.